salam sejahtera untuk kalian semua. Tapi pun, Ya pun. gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mas, jaga sehat. Bandi sehat. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini dari 13 anak? Siapa? Dimas sama Weni. Keterangannya apa nih? Dimas? Ada keterangan? Enggak ada. Alfa? Alfa. Oke. Weni? Weni juga Alfa. Ya, besok tolong diingatkan kawanmu untuk terus masuk, jangan tidak masuk. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin ingatkan lagi materi kemarin apa yang sudah kita pelajari? Jari-jari, terus ya tentang lingkaran dan unsur-unsur lingkaran, terus garis sudut lurus yang sudah kita bahas. Itu ya. Nah, saat ini kita akan membahas materi tentang keliling lingkaran dan sudut keliling lingkaran dan sudut pusat lingkaran. Apa itu sudut pusat lingkaran? Apa itu sudut keliling lingkaran? Akan kita bahas di sini. Nah, tujuan kalian mempelajari apa nih? Satu, mengetahui definisi sudut pusat lingkaran, itu yang pasti. Yang kedua, mengetahui definisi sudut keliling lingkaran. Yang ketiga, tujuan terakhirnya, mengerti memahami hubungan sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran dengan syarat menghadap busur yang sama. Nah, itu syarat. Nah, pernah tahu ya? Apa ini namanya? Mercusuar. Fungsinya apa sih? Biar nggak nabrak. Apanya yang nggak nabrak? Kapal. Dulu sebelum ditemukannya GPS, ini termasuk alat bantu untuk memberikan sinyal kepada kapal-kapal yang melalui daerah itu, menyatakan bahwa di situ ada karang supaya tidak gugur karang, supaya tidak tenggelam. Geraknya seperti apa nih? Berputar seperti lingkaran. Di mana pusatnya di mana tuh? Jadi lampunya yang jari-jari yang mana bagi dia? AC. Benar nggak itu jari-jari? Yang benar, yang salah. Jari-jari yang mana? Mas Tangguh yang mana Mas Tangguh? O ke A, terus O ke C. Ingat ya? Kita dari minggu kemarin nih. Ya, terus yang dikatakan busur A kecil. Oke, lanjut ke gambar yang kedua. Garis PQ disebut apa? Dia berapa besar sudut garis PQ? 180. Terus next, garis PL disebut apa? Tali busur, ya. Terus garis RI tali busur. Paham ya? Kalau RI yang melengkung ini disebut apa ini? Yang melengkung? Ini busurnya, yang ini tali. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, semua baik-baik. Matanya dibuka, kupingnya dibuka, pikirannya dibuat. Langsung saja kita bahas materi beserta contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini, mana yang sebagai sudut pusat maupun sudut kelilingnya? Perhatikan definisi singkat tentang sudut pusat dan sudut keliling. Untuk sudut pusat lebih dahulu. Adapun definisi dari sudut pusat yaitu sudut yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran dan kaki-kakinya merupakan jari-jari lingkaran.
Nah, yang sesuai dengan definisi dari sudut pusat dari gambar ini mana dia? Tentunya adalah sudut AOB. Perhatikan sekali lagi. Titik sudutnya pusat lingkaran dan kaki-kakinya merupakan jari-jari lingkaran. Maka sudut pusat dari gambar ini tentunya adalah sudut AOB. Lanjut ke sudut keliling. Adapun definisi dari sudut keliling yaitu sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran dan kaki-kakinya merupakan tali busur lingkaran. Nah, yang sesuai dengan definisi sudut keliling dari gambar ini mana dia? Tentunya adalah sudut ACB. Kenapa? Yang pertama alasannya titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran, bagian tepi lingkaran ini, dan kaki-kakinya merupakan tali busur lingkaran. Maka yang sesuai dengan definisi sudut keliling dari gambar ini adalah sudut ACB. Nah, lalu apa hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling? Perhatikan hubungannya. Untuk besar sudut pusat itu nilainya sama dengan 2 kali sudut keliling. Dan besar sudut keliling itu nilainya sama dengan setengah dikali sudut pusat. Nah, rumus ini berlaku untuk perhatikan gambar di sini. Jika antara kaki dari sudut pusat dan sudut keliling menyentuh busur yang sama, yaitu busur AB, maka berlakulah rumus ini. Ingat sekali lagi, rumus ini berlaku jika kaki-kakinya dari sudut pusat dan sudut keliling itu dia terletak pada busur yang sama, yaitu busur AB ini. Kalau sama busurnya, dia lebih paham. Perhatikan contoh soal berikut. Soal yang pertama, dari gambar ini tentukan besar sudut X-nya. Nah, bagaimana cara menentukan sudut X ini? Ini mudah sekali. Perhatikan anak-anak penyelesaiannya. Kita lihat terlebih dahulu. Sudut X ini termasuk kepada sudut pusat atau sudut keliling. Sudut X terletak pada pusat lingkaran itu, artinya sudut X ini merupakan sudut pusat. Apa rumus sudut pusat tadi? Itu rumusnya adalah 2 dikali sudut keliling. Nah, mana yang sebagai sudut keliling dari gambar ini? Perhatikan, sudut keliling tentunya sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran, yaitu adalah 30 derajat. Maka kita perolehlah besar nilai X di sini, yaitu 2 dikali 30 derajat sudut kelilingnya tadi, sama dengan 2 kali 30 hasilnya 60 derajat. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan besar sudut. Nah, biar lebih paham, sekarang kan kita masuk ke contoh soal yang kedua. Dari gambar ini, tentukanlah besar sudut X-nya. Nah, caranya mudah sekali. Perhatikan, sudut X ini dia termasuk sudut pusat atau sudut keliling. Karena titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran, bagian tepi lingkaran ini, itu artinya sudut X ini merupakan sudut keliling. Nah, apa rumus untuk sudut keliling tadi? Ada rumus untuk sudut keliling, yaitu rumusnya adalah setengah dikali sudut pusat. Kalau kita lihat dari gambar ini, yang sebagai sudut pusatnya mana? Tentunya adalah 70 derajat ini. Ya kan? Dia terletak di pusat lingkaran. Nah, maka kita perolehlah besar sudut X ini, yaitu sama dengan setengah dikali dengan 70 derajat. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 35 derajat. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan besar sudut. Ingat tadi, rumus ini dia berlaku jika kaki-kaki sudut pusat maupun sudut keliling mereka berada di busur yang sama. Perhatikan untuk sudut keliling, kakinya berada di busur bagian sini.
Dan untuk sudut pusat juga sama, perhatikan kaki-kakinya. Mereka juga terletak di busur yang sama, maka barulah berlaku lurus ini. Tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran tentang sudut pusat dan sudut kiri. Harap dari kalian menyaksikan ini sudah mengumpulkan informasi tentang sudut pusat, sudut kiri, serta cara menghubungkan sudut pusat dengan sudut keliling itu seperti apa. Ya, nah ini Bapak akan membagikan LKPD. Kalian akan dituntut untuk membuktikan apa sih hubungannya, kan tadi sudah disajikan ya. Rumusnya kok bisa nih sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat. Kok bisa nih sudut pusat itu adalah 2 kali dari sudut keliling. Nah, dalam LKPD ini nanti akan disediakan di rubrik ininya soalnya ya. Di situ kalian akan mengeksplor lebih dalam ya terkait dengan rumus tersebut dengan syarat tadi apa? Kata kuncinya jika menghadap busur yang sama. Artinya kalau tidak menghadap busur yang sama berlaku enggak? Tidak berlaku. Gitu ya. Perhatikan baik-baik setiap pertanyaan yang ada di LKPD. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan ya. Sesuai dengan instruksi yang ada dalam LKPD. Nah, kalian kerjakan step by step supaya kalian paham munculnya rumus tadi itu seperti apa. Boleh ya, pakai kancil boleh, yang penting jelas. Jangan lupa tulis saja, boleh tentukan. Ayo merapat ke sini, Mbak musuh semua. Sudah, oke. Gak apa-apa, boleh nanti saling ini. Kalau nggak paham boleh tanya sama kawannya, kawanmu tidak paham boleh tanya sama pelajar boleh. Terkait dengan langkah-langkah dalam LKPD. Jangan lupa tulis. Kegiatan satu apa perintahnya? Ya, gunakan hal ini. Ini ya, lihat berapa tulisan sudutnya. Nah, tidak mau dari B A. Nah, ini. Nah, tulis di yang ini berapa? Terus selanjutnya nih, nah, masih. Nah, berapa tuh? Ini loh, 45. Bisa, yang ini dari kamu yang ini. Yang ini. Oh, nah, kita masih dulu ya. Jadi kalau dari sini ya, atasnya mbak. Yang kegiatan satu sudah? Nah, kalau sudah masuk langsung ke kegiatan kedua. Kegiatan keduanya sudah ketemu. Coba dia. Yang sudah 90 derajat sudah? Sudut 90 derajat? Sudut 90 derajat. Ya. Ini namanya sudut pusat nih. Yang ini sudut pusat. Kita mau menghubungkan sudut pusat dengan sudut keliling. Ini ya, kalau tadi kan nih, ini kan 90 nih. Ini 90 kan? Kalau dia dibagi seperti ini, berapa besar sudutnya? Baru ketemu ini. Kamu buat dulu.
75 derajatnya. 75 itu dah. Nah, garisnya kita ke tengah nih. Nah, ini sudutnya tadi kan. Nah, kamu hubungkan ini 75 derajat. Cara mencarinya apa nih? Ini kan garisnya ya. Ini loh. Ini harus di tengah nih. Sudah di tengah. Ini kan? Kalau perhitungan kamu harusnya bisa sudut ini setengah atau bisa sudut ini 2 kali. Ya, oke. Tiga lupa. Jangan lupa identitas dan semua. Nah. Setelah kalian mengerjakan LKB, setelah kalian menonton video pembelajaran tadi, coba pembelajaran mau tanya nih dengan Mas Anggu. Kalau Mas Anggu, menurut Mas Anggu dari pengalaman mengerjakan LKB terus menonton tadi, apa sih sudut pusat itu, Mas? Kaki-kakinya adalah jari-jari di mana, beradanya di titik pusat di mana. Setelah kalian mengerjakan LKB di kegiatan kedua, kesimpulannya apa? Benar nggak rumusnya tadi? Kan rumusnya tadi mengatakan tuh sudut pusat itu adalah 2 kali dari sudut keliling. Kan itu ya rumusnya ya. Terus sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat. Nah, setelah kalian menggambar terus membuat lingkaran, dibuat sudutnya dihubungkan, benar nggak? Benar. Bisa. Yakin? Yakin. Oke, kalian lihat, kalian cermati dari hasil video tadi, dari hasil kegiatan LKPD. Coba tuangkan dalam tulis nama, jawab di sini. Tulis nama, tulis namanya, kelas, tulis dulu nama, kelas, tanggal. Sudah itu kalian perhatikan baik-baik setiap pertanyaannya, jawab. Fokus, jangan ada yang ngobrol. Isi dengan semampu yang kamu punya. Langsung di situ, langsung di kertas tulisnya. Iya, langsung di kertas tulisnya. Kalau sudah, kumpulkan. Dan ya, ready? Masuk lagi. Ya, perhatikan. Mas Tangguh. Sama Mas Tangguh. Apa yang dimaksud dengan sudut keliling lingkaran?
Ya, pelan-pelan mas, biar kawannya dengar. Sudut yang terletak pada keliling lingkaran yang merupakan tali busur besar. Nah, kaki-kakinya merupakan tali busur. Nah, kalau cukup, kita mau kasih kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, perhatikan baik-baik. Sudut ACB adalah sudut keliling lingkaran. Sudut AOB adalah sudut pusat lingkaran. Jika busur AB, ya perhatikan busur AB dan sudut O menghadap busur AB, sudut C menghadap busur AB, berlaku rumus besar sudut keliling lingkaran sama dengan setengah sudut ini. Busurnya kan ini ya, AB. Berarti besar sudut keliling lingkaran itu adalah setengah dari sudut pusat lingkaran. Paham? Sudut pusat lingkaran adalah 2 kali sudut keliling lingkaran. Sudah? Tapi ingat dengan satu syarat. Syaratnya apa? Sama-sama menghadap busur yang sama. Kalau tidak menghadap busur yang sama, berarti rumus tadi tidak berlaku. Paham? Itu hasil kesimpulan kita. Lupa, besok kita akan mempelajari lanjutan dari materi berikutnya adalah dari simbol pada lingkaran. Harapan Bapak kalian coba cari informasi tentang risiko pada lingkaran di internet boleh, di buku pelajaran boleh. Jadi begitu kita masuk materi tersebut, kalian sudah punya pemahaman paham ya? Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.